Nah, coba lihat sini ya. Di sini listrik bolak-balik. Ini baru awal-awal ya, pendahuluan dulu. Yang ini masih mudah. Nanti yang kedua agak rumit sedikit untuk pertemuan minggu depan. Listrik bolak-balik. Yang pertama arus dan tegangan. V maksimum sin omega T. Nah, ini adalah V maksimum menjadi sin omega T, V maksimum sin omega T. Nah, di sini V efektif itu V maksimum per akar tegangan yang terukur. Tegangan yang terukur dengan alat. Jadi, jadi pokoknya yang efektif itu tegangan yang terukur. Sama dengan arus efektif itu adalah ya arus yang terukur dengan alat. Jadi menggunakan alat. Ya alatnya itu bisa voltmeter, ampermeter, multimeter. Jadi kalau yang terukur pada alat itu yang arus sebenarnya, tegangan yang sebenarnya efektif ya. Jadi rumusnya ini ya. I maksimum per pi atau 0,6371 I maksimum. V rata-rata sama dengan 2 V maksimum per pi 0,637 V maksimum. Jadi rumusnya ini ya. Jadi yang terukur pada alat itu adalah yang efektif ya. Jelas ya? Boleh di screenshot dulu. Ya, kita lanjut lagi. Impedansi itu sama dengan hambatan, hambatan total. Itu namanya impedansi. Atau biasa kita nyebutnya, ini simbolnya impedansi itu Z. Ya, Z. Kalau kemarin kita belajar tentang R, hambatan itu R. Kalau impedansi itu total karena rangkaian tidak hanya resistor saja, bisa rangkaiannya pakai induktor, kapasitor. Jadi biasanya satuannya ini ohm ya. R itu satuannya ohm. Z ini adalah hambatan total ya. Atau boleh saya tulis R total gitu aja, R total. R definisinya sebagai besar yang merupakan nisbah atau bandingan antara tegangan dengan arus V per R. Jadi kan kita VIR ya, I kali R. Ini diganti V sama dengan ini R total ya. Misalnya ini R total, jadi I kali Z gitu. Z itu ya, impedansi terkait dengan sifat menghambat arus. Lawan dari besar ini adalah admitansi, yaitu sifat menghambat arus. Admitansi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efek. Maksudnya V maksimum per I maksimum. Bisa juga Z itu pakai efektif per I efektif. Udah ya, silahkan di screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan ke soal. Saya ambil dari assessment 1, nanti dilihat ya di LKS kalian, assessment 1. Nah, assessment 1. Tegangan maksimum pada suatu rangkaian adalah 100 volt. Jadi V maksimumnya adalah 100 volt. V maksimumnya adalah 100 volt. Ditanyakan tegangan efektif. V efektif, tadi rumusnya apa? Coba dilihat per akar 2. Jadi V efektif adalah V maksimum per akar 2. 100 per akar 2. Dirasionalkan. Jadi V efektif sama dengan 100 akar 2 per 2. Ya. Terus ini dicoret 50. Jadi V efektif sama dengan 50 akar 2. Jawabannya B. Screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Tegangan sesaat merupakan adalah salah satu besaran dalam arus bolak-balik. Pernyataan arus bolak-balik. Jawabannya yang A, tegangan sesaat merupakan berubah nilainya secara sinusoida. Tegangan sesaat adalah salah. Tegangan sesaat tidak pernah mencapai titik nol. Salah. Tegangan sesaat hanya pada frekuensi, tidak hanya itu. Jadi jawabannya A. Jadi sinusoida itu seperti ini. Ini kalau saya gambar kayak gini. Nah, ini tegangan V. V-nya itu berubah-ubah. Di sini V maksimum. Ya. Nah, ini ke sini main V maksimum. Jadi bisa nanti ada juga V puncak ke puncak. V puncak ke puncak.
ya, atau disingkat kali V maksimum. Berarti jarak ini ke sini itu V puncak ke puncak, puncak. Nah, makanya dua kali V dua kali termasuk I minimum sama. Jadi kalau ada pertanyaan V puncak ke puncak ya berarti diukur dari puncak ke puncak, berarti dua kali V maksimum atau dua kali I maksimum. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Dalam rangkaian arus bolak-balik terdapat resistor dengan hambatannya 100 ohm. Ya, R-nya 100 meter. Nah, ini diukur dengan ampere meter. Ada kalimat diukur dengan ampere meter. Jarum arus ya, miliampere itu kan arus. Berarti ini arus efektif. Jadi kalau ada kalimat terukur ya, jadi ada kalimat terukur pakai I efektifnya adalah 3/1000 pertanyaannya arus puncak ke puncak. Nah, ada pertanyaan arus puncak-puncak. Tadi kan saya tadi dua kali arus maksimum. Ya, kita cari dulu arus. Jadi rumus I puncak itu dua kali arus maksimum. Itu tadi rumusnya adalah I maksimum per akar 2. Nah, ini. Kalau mencari I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Nah, berarti sama dengan I efektif dikali akar 2. Nah, I efektifnya karena ini satuannya miliampere, jadi tidak perlu diubah ke ampere miliampere. Jadi I efektifnya adalah 3 miliampere karena yang terukur dengan alat itu efektifnya. Jadi I maksimumnya adalah 3 akar 2 miliampere. Yang ditanya arus puncak ke puncak 2 kali 3 akar 2 jadi 6 akar 2 miliampere. Jadi ini arus puncak ke puncak. Ya, silakan di screenshot dulu nomor 3. Kalau sudah kita lanjut soal berikutnya. Sinyal tegangan pada adaptor memiliki persamaan V-nya 7,5 T. Nah ini V, kalau dirumusnya kan V maksimum sin omega T. Ya, jadi akar 7,5 akar 2, omeganya adalah 20. Ya, dirangkai lampu yang memiliki hambatan R, R-nya adalah 15 ohm. Jadi ini dari sini kita tahu V maksimumnya adalah 7,5 akar 2. Berarti kita cari V efek, berarti kita cari ya, kita cari V efektifnya dulu. V efektif itu di 7,5 akar 2 per akar 2. Jadi V efektifnya, kita cari V efektifnya ya. Kalau udah dicari V efektif ya, I itu rumusnya V dibagi R. Nah, karena ini pakai E efektif berarti juga cari V efektif adalah 7,5 ya. R efek R-nya 15 5 ampere. Jawabannya C. Silahkan di screenshot dulu nomor 4. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan ukuran tegangan kurva bolak-balik berikut ini. Saya copy aja, saya geser di sini aja biar gampang. Jika sumbu vertikal per sentimeter, jadi ada vertikal, ada horizontal. Saya ambil tengah-tengahnya, ini horizontal. Dah, second per sentimeter. Setiap kotak ukurannya sentimeter, berarti satu kotak. Berarti sentimeter itu satu kotak. Berarti tegangannya ini satu kotak dua. Berarti ini ke sini dua. Ini volt ya, volt. V-nya ini boleh saya tulis 2 volt per kotak. Kenapa kotak? Karena di sini 1 cm kali 1 cm vertikalnya itu karena tegangan sumbu vertikal itu tegangannya 2 volt. Berarti sampai puncak ini 4 volt. Jadi titik puncaknya ini 4 volt ya maksimum. Terus di sini untuk arah horizontal menunjukkan 10 katakan 10 milisecond per kotak. Karena satu kotaknya ini ke sini 20, 30, ini 40, ini waktu T.
Ini 40 milisecond. Phase rumusnya adalah V maksimum sin omega T. Ya. Di sini hati-hati, ini kan satu gelombang. Milisecond berarti satu gelombang ini menunjukkan periode. Periode itu adalah waktu satu gelombang. Ya. Berarti waktu satu gelombangnya itu 40, berarti 40 kali 10 pangkat min 3 second. 2pi per T bisa juga 2pi kali F. Nah, karena ini diketahui periodenya pakai ini F. Karena diketahui periodenya, jadi omega sama dengan 2pi per 10 pangkat min 3 naik ke atas. 10 pangkat min 3 itu 1000. Jadi 2pi kali 1000. Ya, ini 25. 100 bagi 4, 25 kali 2, jadi 50. Sama dengan V maksimumnya 4 volt. Nih, V maksimumnya 4 volt. Sin omeganya ini, omeganya 50pi. Ya. Terusnya V-nya, persamaannya V, itu 4 sin 40, 50 pi T. Berarti A ini benar nih. Ya, A benar. Yang B salah. Ya. Yang C nilai maksimum. Ya, nilai maksimum tegangannya ya V maksimum 4 volt. Ya, jelas? Paham? Satu siklus tegangan terjadi 0,1 second salah. Satu siklusnya 40 salah, ini salah. Harusnya 40 milisecond. Jawabannya A, screenshot dulu. Sudah? Kita lanjutkan, udah di screenshot, lanjut soal berikutnya nomor 6. Perhatikan grafik tegangan terhadap waktu serta nilai besaran tegangan berikut. Panel volt per div. Div itu kotak ya. Div itu artinya kotak. Tiap kotak, satu kotak. Div itu bahasa dalam elektronika, satu kotak. Ya, ini. Jadi tegangannya itu 5 volt per kotak. Ya, ini berarti berapa kotak? Ini 5 volt. Satu kotaknya 5 volt. Berarti sampai puncaknya ini 10 volt. Jadi V maksimumnya adalah 10 volt. Satu kotaknya 5. Terus panel time itu ini time 0,5 mikrosecond per div. Jadi 0,5 second tiap detik. 0,5 mikrosecond per 0,5. Nah, kita lihat, kita ambil satu gelombang dulu ya. Kita ambil satu gelombang, satu gelombang. Satu gelombang itu gini, kita ambil gini aja. Satu gelombang ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi satu gelombang itu 4 kotak. Gelombang itu periode. Jadi periodenya itu bisa dihitung ya. 0,5 mikrosecond kali 4 kotak. Kenapa 4 kotak? Alasannya, satu gelombang itu waktunya butuh 4 kotak. Jadi 4 kotak. Satu gelombang itu satu puncak, satu lembah. Berarti periodenya ini 0,5 kali 4 kotak. Jadi periodenya adalah 0,5 kali 4, 2. 2 mikro pangkat min 6 sekon. Nah, ini berkaitan periodenya sekian. Ya, berarti kita bisa menjawab A nomor 1. Nomor 1 itu frekuensinya ini ya. Jadi frekuensi sama seper T-nya 2 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 naik ke atas kan dibagi ya 1 juta dibagi 2. Jadi frekuensinya ini 500 ya, 500.000 Hz atau 500 tegangan dari puncak ke puncak. Nomor 2, V puncak. Berarti 2 kali V maksimnya 10. Berarti V puncak ke puncak adalah 20 volt. Betul, nomor 2. V efektif itu V maksimum dibagi akar 2. V maksimumnya adalah 10 per akar 2, dirasionalkan kali akar 2, jadinya akar 2 volt. Berarti nomor 3 salah. Tegangan RMS itu sama dengan nomor 4. VRMS itu sama dengan diganti, artinya sama. V efektifnya 5 akar 2. Tadi jawaban dari nomor 3 tadi, volt. Berarti nomor 4 ini betul. Kecepatan sudut pikaradian nomor 5. Saya terangkan yang nomor 5. Yang ditanyakan omega. Omega itu 2pi ya kali F gitu aja. Ini kilo radian ya, kilo radian. Nah, terus kilo hertz. Jadi omeganya ini harusnya 1000 second. Harusnya 1000 bukan pi, salah. Jawabannya 1, 2, 4. Screenshot dulu.
Bisa juga omeganya 2 pi per T sama, nanti hasilnya sama. 1000 pi kilorat. Sudah di screenshot ya. Kita lanjut soal nomor 7. Sebuah resistor 300 ohm dirangkai seri dengan induktor 5 mili ohm. Induktornya 15 mili Henry. Berarti 15 kali. Tegangan berfrekuensi, frekuensilah 25 Hz. Ya. Impedansi total Z-nya itu berapa? Ini sebenarnya ada kaitan dengan materi berikutnya. Ini kan baru awal-awal tentang listrik bolak-balik. Nanti ada lagi listrik bolak-balik, induktor, kapasitor. Nah, ini kayaknya soalnya dibuat untuk menjembatani untuk materi berikutnya. Nanti saya terangkan. Karena di teori awal ini nggak ada rumus nih. Tapi di berikutnya nanti minggu depan saya ajarkan. Nah, untuk mencari Z, ini kan ada L ya, induktornya ya. Nah, ini resistor. Dirangkai seri dengan ini namanya cari hambatannya ini namanya XL. XL-nya itu omega kali L kali L. Jadi XL-nya itu 2pi, frekuensinya adalah 25 kali L-nya adalah 15. Ini bentar ya, ini nomor berapa nih? Nomor XL-nya ini kalau dihitung 750 pi kali 10 0,75 pi. Nah, pi-nya ini kali 3,4,355 ohm, satuannya ohm. Nah, mencari impedansi gabungan antara plus XL kuadrat akar 355 kuadrat ya. Jadi Z-nya ini kalau dihitung 300 kuadrat ini kan sangat kecil. Ya, sangat kecil bisa diabaikan. Di A3 ini kan kalau dikuadratkan ini kan sangat kecil jadi bisa diabaikan. Diabaikan. Karena sangat kecil jadi diabaikan. Ya, ini jawabannya bulat semua ya. Dianggap aja nol boleh karena sangat kecil. Kalau dua dikuadratin kan 4. Ya, anggap aja ini 5. Ini kan dihitung kan 30 kuadrat 300 kuadrat kan 90.000 ya. 90.000 tambah 5 kan sangat kecil. Jadi 900 ya udah kita bulatkan aja tetap 900.000. Jadinya 30. Jadi diabaikan. Jadi tetap 300. Berarti XL-nya diabaikan. Jadi XL-nya diabaikan karena sangat kecil. Rumusnya ini Z sama dengan R kuadrat tambah minggu depan karena kelanjutan materi ini yaitu tentang impedansi rangkaian RLC. Nah, ini bab pertama ini yang di awal ini belum ada, cuma soal ini diselipkan materi berikutnya. Silakan screenshot dulu nomor 7. Jadi screenshot, kita lanjut. Apa ada yang WA? 300 ya, 300. Oh, ini 300 ya. Sorry, sorry. 300. Kurang nolnya 1. Screenshot ulang. Screenshot ulang, salah kurang 01. Makasih. Ya ya. Ya, 300. Lanjut. Sumber tegangan AC mempunyai persamaan 2 sin 8 I maksimum. Sin maksimumnya ini, omeganya ini. Ya. Jika sumber tegangan dihubungkan hambatan R ohm, arus efektif dan tegangan dan V efektif. Nah, di sini I maksimumnya adalah I efektif sama dengan I maksimum 2, kita rasionalkan akar 2, akar 2, 32, 32 per 2, 16 akar 2. Nih, I kali R, I efektif kali R, R-nya adalah 4 per akar 2. Ini V efektif. Jadi dapatnya 16 akar 2 dan 64 volt. Silahkan screenshot dulu, sebentar lagi ini mati, nanti sambung kembali. Sambung kembali 10 menit lagi ya, istirahat dulu. Silahkan screenshot dulu nomor 8. Jadi screenshot semua, nomor 8 sudah ya. Kita lanjut lagi, kita lagi mati ya.